saya hormati Ibu calon guru penggerak beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan tugas yang dibebankan pada kita menjadi tanggung jawab kita. Salawat serta salam ketujuan juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang mendapat sahabat dari yang nanti. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saat ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif, saya berharap untuk Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti dengan baik. Untuk itu saya berharap nanti setelah selesai menjadi guru penggerak, saya berharap bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah sehingga pengetahuan ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi SD 4 Kertasari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak di SD 4 Kertasari yang telah meluangkan waktu, mengatur waktu, memberi waktu kepada teman-teman untuk bisa ikut mendengarkan, ikut mengasuh taurat kepada calon guru penggerak di SD 4 Kertasari ini. Semoga kedepannya SD 4 Kertasari ini akan lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Soekarno SPDSP selaku Kepala SD 4 Kertasari, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf serta karyawan SD 4 Kertasari. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya berupa kesehatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu guru, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan hari ini untuk mendengarkan atau menyimak apa yang kami sampaikan dalam diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru, diseminasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata kami di modul titik 4. Sebelum kita memasuki acara inti atau pemaparan materi, kita berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Dari utara menuju ke barat, bawa sayur dan buah tomat. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Hari ini kita mau membuat kesepakatan. Tidak banyak kesepakatan yang dilakukan hari ini. Yang pertama yaitu hadir dalam suasana hati yang senang dan bahagia. Apakah Bapak Ibu guru semua ini senang dan bahagia? Yeah.
segenap jiwa raga ada di ruangan ini selama mengikuti diseminasi. Jadi saya harapkan nanti jiwa dan raganya benar-benar berada di sini. Yang ketiga, mengikuti sampai selesai. Setuju, sepakat ya? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada ice breaking dulu, biar tidak ngantuk. Ice breakingnya gampang. Kita bermain sambung cerita pendek tentang kejadian lucu yang dialami. Apapun itu, pasti Bapak Ibu guru semua pernah mengalami satu kejadian lucu. Nah, nanti dari cerita pertama, Bapak Ibu guru menunjuk satu teman yang lain untuk menyambung cerita versinya sendiri. Nah, pencerita kedua ini memulai cerita dari kata terakhir yang diucapkan oleh temannya. Misalnya seperti ini, saya bercerita. Hari ini murid saya Lutfi tercebur ke dalam sawah karena kecerobohannya. Berarti nanti yang disambung cerita dengan kata ceroboh. Betul, boleh seperti itu. Baik, sekarang siapa yang mau berbagi cerita lucu yang pertama? Pak Karno? Punya cerita lucu, Pak? Monggo silahkan. Pasti punya lucu, banyak stok ini Pak Karno. Monggo Pak. Saya punya cerita lucu. Mungkin sering Bapak Ibu tahu dan mungkin melihat. Tadi pagi saya berangkat kerja. Di jalan itu lalu lintasnya ramai. Pas di pertigaan ada ibu-ibu mau belok ke kiri, tetapi lucunya lampu sennya itu yang dinyalakan malah ke kanan. Nah ini saya bingung. Jadi pada intinya belok kiri, lampu sen ke kanan. Berarti dengan tunjuk satu lagi Pak, siapa? Berarti nanti sambungan kata selanjutnya adalah kanan. Betul. Bu Tsunami. Baik, silakan Bu Tsunami dengan kata terakhir. Saya mempunyai cerita lucu tentang kanan. Hari Jumat saya itu belum sarapan dari rumah. Anjang-anjang mau beli di rumahnya itu Mbak Endang. Sesampai di sana saya lupa kok malah belok kanan, tidak jadi beli sarapan. Akhirnya ya di sekolah ya kelaparan. Saya menunjuk lagi Bu Mala. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Tsunami. Kelaparan ternyata. Monggo Bu Mala. Berarti kata terakhirnya kelaparan ya? Kelaparan ya. Saya mau cerita ya. Kalau pagi itu saya sering nggak sarapan. Yang penting anak terus suami sarapan, tapi saya nggak kebagian waktu untuk sarapan. Nah dari itu saya kalau sudah di sekolah pasti kelaparan. Kalau jajan istirahat pasti selalu jajan seperti itu. Terima kasih. Malah mau menunjuk siapa? Pak. Menunjuk Bunela saja. Ya Bunela jajan. Ya, terima kasih. Tadi kata terakhir dari Bu Mala jajan ya kan. Kebetulan saya juga punya cerita lucu. Ini saya kebetulan punya 2 anak.
yang hobinya juga jajan. Alhamdulillah karena sekolah saya kasih bekal, hari ini jadi hemat ya Pak Ibu. Jadi tidak jadi suka jajan, jadi berubah jadi hemat seperti itu. Baik, hemat. Ini tinggal satu lagi, Pak Dani. Hemat, cerita hemat tanggal kaya. Ayo. Oke, sudah cukup diwakili, Pak Dani sudah diwakili oleh Bu Naila. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah tidak ngantuk lagi. Baik, untuk agenda pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, pemaparan materi, diskusi budaya positif, penguatan hasil diskusi, dilanjutkan dengan refleksi dan diakhiri dengan penutup. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Ya, oke, kita simpan jawabannya dulu. Yang kedua, anak ditugasi gurunya menyapu halaman atau mengerjakan di luar saat tidak mengerjakan PR. Apakah itu betul? Salah. Yang ketiga, apakah ketika murid diberikan hadiah uang ketika mendapat nilai 100 pada ulangan dapat meningkatkan motivasi? Ya, oke. Sebelumnya jawaban ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke ada beberapa pernyataan di sini. Yang pertama, hukuman yang diberikan kepada murid harus selalu diikuti dengan penjelasan agar mereka memahami kesalahan mereka. Setuju, ya. Karena penjelasan itu membantu murid memahami alasan dibalik kenapa mereka mendapatkan hukuman. Hal itu dapat meningkatkan kesadaran mereka kalau mereka itu salah, dan akhirnya mereka akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Pernyataan kedua, hukuman fisik dalam bentuk apapun tidak seharusnya diterapkan di lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Hukuman fisik itu sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang positif. Banyak dampak negatif dari hukuman fisik yang diberikan. Kalau misalnya hanya fisiknya yang terluka, mungkin bisa sembuh dalam waktu 1, 2, 3 hari. Tetapi kalau psikologis anak itu yang terluka mungkin akan butuh jangka waktu yang sangat panjang dan bahkan bisa membekas sampai ketika dia dewasa nanti. Untuk pernyataan ketiga, restitusi, di mana murid memperbaiki kesalahan mereka secara langsung adalah pendekatan yang lebih baik daripada memberikan hukuman yang bersifat punitif. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, restitusi ini mengajarkan tanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi murid untuk mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka secara konstruktif. Tujuan dari diadakannya diseminasi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, membangun motivasi intrinsik sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Konsep budaya positif di sini ada 7 poin di sini yang saya angkat pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar,
5. Posisi kontrol. Yang ke-6 keyakinan kelas. Dan yang ke-7 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar itu apa saja sih Bapak Ibu? Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan apa yang mungkin Bapak Ibu terima ketika dulu masih sekolah. Bahkan ketika dulu masih sekolah juga masih berbeda, sangat berbeda dengan yang terjadi sekarang ini. Dulu pendidikan itu berpusat pada guru. Jadi guru adalah sumber belajar satu-satunya, mungkin bisa dibilang. Anak-anak ketika tidak memperhatikan guru nanti biasanya mendapatkan hukuman. Nah, anak-anak hanya diam dulu sampai asalnya sedeku di atas meja, tidak boleh melakukan apapun, jadi harus tertib dan diam saja. Tetapi sekarang pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa dan berfokus pada kebutuhan dan gaya belajar siswa, bukan hanya penyampaian materi. Jadi di sini yang menjadi fokus belajar itu adalah siswanya, bukan kita sebagai guru. Yang kedua ada pembelajaran aktif. Nah, di sini anak-anak kita libatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Di sekolah kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak untuk bisa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pemahaman bersama. Misalnya dalam sebuah pelajaran kita meminta anak untuk melakukan sebuah diskusi dan nantinya akan mempresentasikannya di dalam kelas. Nah, itu perubahan paradigma belajar yang terjadi sekarang ini yang sangat berbeda dengan pada zaman dahulu kala. Karena pada prinsipnya pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zamannya. Selanjutnya ada miskonsepsi atau salah persepsi dari teori Dr. William Glasser tentang ilusi kontrol dalam pendidikan. Ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif yang selalu efektif. Yang ketiga, kritik dan merasa bersalah memperkuat karakter. 4. Hak orang dewasa untuk memaksa. Nah, ini beberapa miskonsepsi yang selama ini sengaja ataupun tidak sudah kita jalankan sebagai seorang guru. Jadi kita terkadang mengontrol murid. Guru itu merasa lebih berperan untuk bisa mengubah murid menjadi lebih baik. Padahal sejatinya guru itu hanya sebagai fasilitator saja untuk mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu terlahir sesuai kodratnya sendiri-sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru itu seharusnya mengontrol mereka agar tidak menjadi ke arah yang lebih negatif, tapi ke arah yang lebih positif. Kita masuk ke disiplin positif. Kata disiplin sendiri adalah sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh tanggung jawab. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu pasti dengan hukuman, berarti dengan sesuatu yang tidak nyaman. Disiplin juga diidentikan dengan kekerasan, dengan alasan untuk membuat anak jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi hal itu ternyata tidak memberikan efek jera. Contohnya misalnya ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR dan kita menyuruh anak itu berada di luar kelas. Nah, apakah anak itu akan selalu mengerjakan PR
yang sama lagi Bapak Ibu kira-kira? Pripun Bu Sulami? Ada yang kapok, kapok tidak mengulangi lagi, tapi ada juga yang masih mengulangi lagi. tergantung anaknya. Betul, karena anak-anak itu berubah karena mereka takut, bukan karena mereka sadar itu tadi. Kalau memang mereka harus benar-benar berubah menjadi lebih baik, tapi cenderung takut. Murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kalau kita menghukum mereka dengan kalian tidak boleh masuk ke kelas sebelum mengerjakan PR, bagi anak-anak yang rajin pasti tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi bagi anak-anak yang agak bandel, biasanya mereka akan mengulangi kesalahan yang sama, entah itu 1-2 minggu kemudian, karena kesadaran itu tidak berasal dari diri mereka sendiri, karena disiplin positif itu belum tumbuh dalam diri mereka. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal di sini didefinisikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika nilai-nilai itu sudah tertanam dalam jiwa anak, pasti mereka cenderung akan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada yang negatif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi, yaitu yang dijalankan oleh institusi sekolah. Yang pertama yang sedang marak-maraknya digalakkan oleh pemerintah kita yaitu profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya yang pasti sudah hafal semua ya. Karena setiap pagi selalu dinyanyikan oleh Bu Naila sama anak-anak. Yang kedua ada IPO Primary Year Program atau biasa disingkat dengan PYP. Nah, apa itu PYP? Program Primary Year Program. Itu adalah program berbasis inquiry learning itu yang dirancang untuk mendukung setiap siswa-siswi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajar aktif yang mandiri seumur hidup. Jadi program ini benar-benar sudah dijalankan bahkan sebelum ada profil pelajar Pancasila ini sebenarnya di beberapa sekolah yang biasanya itu sekolah bertaraf internasional, seperti misalnya di sekolah Pelita Harapan atau di Yogyakarta Independent School, itu mereka sudah menerapkan primary year program ini. Yang nantinya diharapkan anak-anak itu memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Dari nilai kebajikan ini yang ada di keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya atau jujur ya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, di sini ada
ada teori dari Maslow. Ada seperti berbentuk piramida sebenarnya ini. Yang di sana ada berbagai kebutuhan yang mendasari manusia dalam sehari-harinya. Nah, teori Maslow ini menjelaskan bahwa manusia itu harus memenuhi kebutuhannya dari yang paling rendah dulu sebelum naik ke tahap yang lebih tinggi sampai dia bisa mengaktualisasikan diri. Ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Nah, bagaimana jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi? Maka individu tersebut tidak akan maju ke tahap berikutnya, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan pemenuhan pribadinya. Kebutuhan dasar di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang untuk diterima, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, kesenangan, kebutuhan merasa senang, dan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ada anak-anak yang bermasalah. Ketika ada anak-anak yang bermasalah atau senang mencari perhatian di sekolah dengan jahil misalnya ke temannya, berarti ada salah satu dari kebutuhan hidup ini yang tidak atau belum terpenuhi. Mungkin di rumah dia butuh untuk diterima, jadi dia kurang kasih sayang, atau mungkin kebutuhan akan pilihannya itu tidak ada, jadi dia tidak punya kebebasan. Kadang anak itu melampiaskannya itu di sekolah. Nah, tugas kita sebagai guru berarti mencari kenapa alasan anak itu tadi melakukan hal itu. Ini nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi itu tadi. Nah, motivasi perilaku manusia itu apa saja, Bapak Ibu? Ada kebutuhan dasar. Di sini manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti keamanan, rasa memiliki, dan harga diri. Yang selanjutnya ada penghargaan eksternal. Berarti penghargaan dari orang lain. Hal ini tentunya sangat penting karena penghargaan dan pengakuan dari orang lain itu dapat memotivasi perilaku yang positif. Manusia itu ketika mendapat penghargaan yang negatif pasti mengembalikan juga dengan negatif. Ketika yang diterima positif, pasti kebalikannya yang diberikan juga positif. Ada motivasi internal yang selanjutnya. Nah, ketika siswa itu termotivasi secara internal, mereka lebih terlibat dan berkomitmen pada pembelajaran karena mereka sadar bahwa ini adalah kebutuhan mereka. Sedangkan yang terakhir adalah tujuan yang jelas. Nah, kebanyakan anak-anak di Indonesia itu anak-anak kita, bahkan anak-anak saya sendiri terkadang mereka itu tidak paham tujuan yang spesifik, tujuannya itu apa mereka bersekolah. Mereka hanya merasa itu adalah sebuah kewajiban bagi mereka untuk bersekolah. Ada hukum konsekuensi restitusi. Di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Perbedaannya, hukuman itu sendiri adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi dan hukuman itu bersifat satu arah, dalam artian diputuskan sendiri oleh guru atau si penghukum. Tidak tahu yang akan terjadi. Jadi setelah dihukum itu akan apa nanti, konsekuensi apa setelah itu, setelah dihukum itu apa yang terjadi nanti tidak tahu. Dan berupa fisik atau psikis. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi sifatnya lebih terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya ada anak yang merusak mainan atau barang milik temannya, berarti konsekuensinya anak tersebut harus mau menggantinya. Yang kedua, murid tetap nyaman dan siswa yang memonitor guru di sini untuk konsekuensi. Sedangkan yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Jadi dari ketiga hal ini
yang seharusnya dilakukan kita sebagai guru itu yang mana Bapak Ibu? Ya, itu restitusi. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita tanyakan dahulu, mungkin tidak mengerjakan PR. Tanyakan dahulu kenapa tidak mengerjakan PR. Tapi kalau bertanya berarti diusahakan jangan di hadapan semua teman-temannya, karena hal itu akan menjadi sebuah hukuman, karena akan berakibat pada mentalnya, karena mempermalukan secara tidak langsung akan mempermalukan anak tersebut. Jadi ditanya mungkin secara pribadi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, atau mungkin tadi malam saya ketiduran, atau mungkin saya begadang tidak sempat mengerjakan PR. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kebanyakan dari kita itu, saya dulu sendiri juga menganggap ini adalah sesuatu yang lumrah dilakukan, menghukum anak yang bersalah dengan harapan nanti anak-anak itu tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas merujuk pada nilai-nilai, prinsip, dan harapan yang dijunjung tinggi oleh guru dan siswa di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun budaya yang positif, mendukung, dan juga produktif. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu pasti berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak. Jadi kalau peraturan kelas itu gurunya yang menetapkan peraturannya. Kalian tidak boleh seperti ini, kalian harus seperti ini. Jadi tanpa meminta persetujuan kepada murid-murid kita. Tetapi keyakinan kelas itu disusun oleh kedua belah pihak atas persetujuan murid juga. Nah, di sini siswa dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat itu memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti misalnya empati, berarti rasa peduli terhadap orang lain, ada tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri nanti akan disepakati bersama dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Nah, ini. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja tadi? Keyakinan kelas dapat memotivasi siswa secara intrinsik atau dari dalam diri dan dapat membentuk budaya positif di sekolah. Nah, ketika anak-anak itu sudah berada di suasana sekolah dengan budaya yang positif, tentunya akan mampu untuk membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang positif juga. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tapi untuk kita juga sebagai orang dewasa. Ketika di sekitar kita itu sudah negatif vibe-nya, sudah tidak enak dan negatif, pasti kita sendiri juga akan terpengaruh menjadi negatif. Lain halnya ketika yang di sekitar kita itu lingkungannya sudah positif, pasti kita juga akan menjadi seseorang yang lebih positif. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada diskusi, yang kedua anak diminta menuliskan usulan-usulan apa saja anak diminta untuk mengusulkan. Kira-kira keyakinan kelas kita apa ya? Terus identifikasi usulan keyakinan kelas. Yang selanjutnya ada merumuskan ke dalam kalimat positif. Misalnya ada anak yang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita rubah menjadi datang tepat
tepat waktu atau disiplin waktu atau lagi menjaga kebersihan. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi atau menyepakati. Kita tanyakan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak, kita sudah sepakat? Nah, ketika mereka bilang sepakat, berarti harus ada tanggung jawab untuk menerapkannya di dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi yang terakhir stepnya itu adalah menerapkan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat di awal pembelajaran, awal tahun ajaran dengan anak-anak. Di antaranya yaitu disiplin waktu, saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menolong teman. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya, bisa dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita panggil anaknya, misalnya anak tadi membuang sampah sembarangan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Dilanjutkan dengan validasi. Validasi pertanyaannya bisa dengan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita selidiki dulu kenapa anak-anak itu sampai melakukan hal itu. Misalnya kenapa anak-anak itu terlambat. Atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita bertanya kepada anak itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kamu itu ingin jadi orang seperti apa? Itu kita menanyakan keyakinan anak. Atau nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, itu sama enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Baik, biar tidak ngantuk, ini kita mau praktek segitiga restitusi. Nanti saya minta 2 relawan, yang satu jadi murid dan yang satu jadi guru. Nanti mempraktekkan satu kasus. Kasusnya di sini Beni siswa kelas 3 yang tidak masuk tanpa izin selama 4 kali, dan dia juga sudah 5 kali tidak mengumpulkan tugas dari guru. Nah, saat istirahat diminta guru untuk menghadap di ruang BK. Silakan, siapa yang mau jadi relawan untuk mempraktekkan Bu Guru atau Pak Guru dan juga Beni? Monggo. Bu Mala, Bu Naila, silahkan. Ini sudah ada di sini. Siapa yang jadi Beni? Siapa yang jadi Bu Guru? Jawab sendiri. Siapa yang jadi Beni? Bu Naila jadi Beni. Berarti Bu Mala jadi Bu Guru. Ya, silahkan Bu Guru dan Beni. Ceritanya Beni siswa kelas 3 yang tidak masuk tanpa izin selama 4 kali, dan dia juga sudah 5 kali tidak mengumpulkan tugas. Dia izin 4 kali dan 5 kali tidak mengumpulkan tugas. Oke, monggo silahkan. Beni, kamu tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Bu, kenapa Bu malah? Masa nggak tahu? Gak tahu Bu, ada apa ya Bu? Kamu kemarin kok nggak berangkat kemana? Tanpa izin. Kemarin Bu? Oh iya, terlambat bangun Bu malah. Kebetulan ibu sedang kerja, jadi ada yang membangunin. Sudah berapa kali nggak berangkat sekolah tanpa izin? Berapa kali ya? Kelihatannya cuma 2 kali deh Bu. Masa? Coba Bu cek aja Bu, itu di buku absensinya Bu Mala.
Ya, di buku absensi ada 4 kali pertemuan loh, ini nggak berangkat tanpa izin. Tidak mengumpulkan tugas. Apakah yang kamu perbuat itu benar apa salah? Ada yang tahu kok Bu teman-teman kalau ada tugas. Seharusnya kamu mencari tahu pada teman yang dekat dari rumah kamu, Beni. Iya Bu, iya. Nanti saya juga akan tanya sama teman-teman Bu. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Namun, kamu harus belajar dari masalah itu dan segera memperbaikinya. Apakah kamu mau memperbaikinya? Iya Bu Mala, insya Allah saya akan memperbaiki perbuatan saya. Kamu tahu nggak kesepakatan yang pernah kita buat? Iya, tahu Bu Mala, masih ingat. Coba sebutkan. Hadir tepat waktu, izin ketika tidak berangkat, dan mengerjakan tugas saat ada tugas dari ibu guru. Ya, terus Beni melanggar keyakinan kelas kita. Kedisiplinan. Ya, terus solusi apa yang bisa Beni? Oke, saya akan memperbaiki perbuatan saya Bu Mala. Saya insya Allah akan rajin sekolah, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas dengan tanya sama teman kalau tidak hadir ke sekolah. Ya, jangan diulangi lagi ya Beni ya. Boleh kembali ke kelas. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Beni. Oh ya. Untuk Bu Mala dan Beni. Terima kasih Bu Naila, terima kasih Bu Mala. Nah, itu tadi Bapak Ibu adalah bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu kenapa anak itu tadi distabilkan. Apa kamu tahu enggak alasan kamu saya panggil gitu. Lalu ditanyakan divalidasi anak-anak itu. Gitu. Alasannya apa sampai mereka itu melakukan hal seperti itu. Lalu ditanyakan keyakinannya. Nah, dan akhirnya kita memberi opsi kepada anak bagaimana mereka mampu untuk mengatasi permasalahan itu tadi, memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya masing-masing di sekolah kalau misalnya ada yang terlambat dan sebagainya. Siap, Bu? Sebenarnya segitiga restitusi itu ada 3 macam. Yang pertama pengakuan. Jadi kita meminta siswa itu untuk mengakui kesalahannya dan dampaknya terhadap orang lain tanpa kita harus memaksakan anak itu kamu salah gitu. Tidak, tapi mereka harus mampu mengakui kesalahan mereka sendiri. Yang kedua, pertanggungjawaban. Jadi apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan itu harus mereka sendiri yang mampu untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu pemulihan. Dilakukan upaya untuk memulihkan hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi misalnya mereka punya salah dengan temannya, berarti mereka harus mampu untuk memulihkan hubungan baik mereka dengan teman-temannya. Penerapan budaya positifnya di sini menggunakan komunikasi, kolaborasi, dan pengembangan profesional. Komunikasi pasti antara guru, komunikasi yang terbuka dengan siswa, dan juga yang terpenting adalah dengan orang tua murid. Karena kita memang harus selalu melibatkan orang tua dalam setiap perkembangan anak yang ada di sekolah. Yang dengan kolaborasi, yang pasti adanya kolaborasi yang penting dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Jadi memang program-program yang ada itu memang harus ada kesepakatan antara semuanya untuk bisa melakukan program-program tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan profesional, pasti dengan mengikuti pelatihan atau webinar. Nah, ini salah satu juga caranya yaitu dengan melakukan diseminasi budaya positif.
menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan produktif. Dengan menerapkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan strategi lainnya, sekolah dapat membangun budaya yang mendorong motivasi, tanggung jawab, dan kesuksesan siswa. Jadi saya berharap dengan adanya acara pada pagi hari ini menjelang siang ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, sampai di penghujung acara, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.